Selamat datang di channel cakrainvestigasi.com. Sidang perdana money politik Pilkada Sleman dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman, Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Dalam sidang menghadirkan 5 tersangka yang berinisial S, Gas, HS, dan P. Tak luput Ketua Koalisi Paslon Hardo Danang Kuswanto juga dipanggil saksi. Terkait pemanggilan Ketua Koalisi sebagai saksi, Iwan Setiawan selaku kuasa hukum Paslon 02 atau Hardo Danang menilai hal tersebut tidak relevan. Selengkapnya inilah penjelasan kuasa hukum Paslon nomor 02 Iwan Setiawan. Nah, seperti ini kan kita bicara hukum, bicara sistem kan gitu. Nah, di Indonesia sendiri kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang politik kan. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 kan, itu yang mengatur tentang pilkada, termasuk di situ di dalamnya ada yang larangan untuk bermain politik. Dan itu tertuang dalam pasal 187A, terdiri dari 2 ayat. 2 ayat, ayat 1 itu secara garis besar adalah seseorang yang memengaruhi, memberi dan lain-lain untuk mengarahkan kepada salah satu kontestan atau bahkan itu tidak melakukan pemilihan kan itu. Di situ itu pemberi itu, penganjur itu diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 6 tahun, denda 200 juta maksimal 1 miliar. Yang ayat 2-nya itu ancaman hukumannya sama, itu bagi penerima dari perintah dari pasal 1. Itu dua-duanya sama, penerima dan pembeli itu akan kena sanksi. Yang besarannya sanksi juga sama, antara penjara 3 tahun maksimal 6 tahun, denda 200 juta maksimal 1 miliar. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat semua bahwa hal itu adalah sistem yang negara buat. Jadi ketika ada seseorang melakukan itu tidak lagi berhadapan orang dengan orang, tapi orang dengan negara. Karena yang membuat undang-undang itu negara, jadi lawannya adalah negara. Jadi perlu diingat, bukan jadi seperti ini nanti paslon antara kalau Sleman paslon 1, paslon 2 setuju damai. Ini tidak ada urusan ini. Walaupun yang melakukan mungkin pendukung salah satu paslon atau bahkan pendukung 2 paslon, dan itu tidak ada urusan nih, karena yang dilakukan adalah negara. Itu yang kalau negara ya apapun terjadi itu akan tetap berjalan. Tapi nanti para pengambil kebijakan antara hakim, jaksa dan lain-lain mungkin punya hati nurani atau apa, bisa menimbangkan apa, hakim punya hak untuk melakukan itu sesuai 183 tentang hakim kan itu. Kuhap 183 kan, hakim ketika sudah menemukan 2 alat bukti dan kepercayaannya kan boleh memutuskan. Dan undang-undang kita nomor 30 PP 30 itu kan tentang diskresi, kan hakim boleh melaksanakan itu hukum administrasi negara. Seperti itu. Jadi ya, nah ketika terjadi money politik seperti ini, mereka ribut ini, ya kasihan benar kalau kita melihat untuk rakyat jelata yang seperti ini, karena itu adalah pemahaman para elit-elit politik. Nah, korbannya rakyat. Sedangkan kalau kita melihat tujuan diadakan pemilu kada itu kan untuk kesejahteraan rakyat, biar rakyat itu punya pemimpin, punya kepastian. Ada yang memimpin daerah itu sudah terpimpin, jadi ketika ada apa-apa itu ada yang bertanggung jawab. Tapi ketika itu kita tidak punya pimpinan dan hanya dilaksanakan oleh PJ, nah PJ ini kan tidak berwenang untuk menentukan kebijakan, dia hanya menjalankan secara administrasi saja. Nah, harusnya kan itu, nah ya, tujuannya utamanya seperti itu untuk senang-senang. Nah, tapi sudah selesai masih meninggalkan masalah. Nah, ini kan lepas dari tujuan diadakan pemilu kada.
itu harus dipahami itu, dan masyarakat pun juga harus mulai paham. Jangan hanya tergiur uang 50.000, ideologinya, keyakinannya negara ini di daerah itu digadekan. Ini yang harus dilihat, jangan hanya lihat sepotong lah urusan ini. Nah, kita masyarakat itu yang harus peduli. Nah, yang ini adalah daerah kita, ya kita sendiri yang peduli, bukan orang lain. Tapi kalau untuk kasus Minggir ini, penegakan hukumnya itu menurut dengan apakah harus diberi ketegasan dalam artian ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat biar tahun-tahun berikutnya itu tidak terjadi lagi seperti ini, atau nanti ada kebijakan lain. Jadi ini kan kita bicara hukum positif, itu kita harus tegas. Jadi ini harus ditindak, apapun itu harus ditindak. Tapi kan tindakan itu bisa bermacam-macam. Nah, itu terserah dari majelis hakim dalam menganalisa kasus ini seperti apa, dan itu jangan lupa bahwa untuk menjatuhkan sanksi itu kan sekarang KUHP yang baru itu nomor 1 2003 KUHP baru pasal 58 54 sampai 52 di situ kan ada alasan-alasan tidak pidana itu dilakukan. Nah, saya yakin majelis hakim nanti akan bijaksana, akan melihat itu. Nah, perkara nanti ini sanksinya semuanya hanya dibebaskan atau wajib lapor atau apapun, kami dari paslon 02 itu tidak mempermasalahkan. Termasuk hasilnya tidak ada restoratif justice nantinya. Iya, itu kita tidak mempermasalahkan, monggo saja. Nah, karena apa? Mereka juga rakyat kita. Jadi ya, tapi kan perlu lihat bahwa itu yang harus diingat oleh masyarakat luas, bahwa kasus Minggir itu bukan dari paslon 02 yang melaporkan, tapi dari beliau Pak Lurah sendiri yang menangkap warganya yang laporan ke Bawaslu. Bawaslu turun tangan malam-malam itu memproses sesuai prosedur yang ada di Bawaslu, kemudian sesuai standar waktunya, Bawaslu melakukan laporan polisi. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan, kemudian tingkat kepenyidikan, akhirnya sampai hari ini perdana sidang Manipung itu. Jadi perlu diingat masyarakat semua, bukan dari paslon yang melaporkan, tapi temuan dari Bawaslu, laporan dari masyarakat, tanda kutip adalah Pak Lurah. Itu yang harus dipahami. Jadi biar tidak terjadi salah paham atau apa-apa. Jadi kalau dari paslon kita tidak ada urusan. Makanya kita pun enak, mau dibebaskan silakan, mau dikenai sanksinya apapun silakan. Kami tidak mempermasalahkan. Jadi paslon 02 tidak mempermasalahkan, paslon 02 tetap menganggap mereka adalah warga kita yang perlu kita lindungi. Kalau untuk kapasitasnya Pak Kuswanto sendiri? Sama, kemarin kita sudah rembukan dengan koalisi juga bahwa kita tidak mempermasalahkan. Itu mau diapakan aja, monggo, tidak masalah. Koalisi juga sudah paham bahwa koalisi juga tidak melaporkan. Koalisi 02 tidak ada yang melaporkan. Itu ada temuan dari Bawaslu sendiri, laporan di sana. Jadi hari ini kapasitasnya cuma sebagai saksi ya? Sebagai saksi, jadi Pak Kus sebagai ketua koalisi itu pun hanya sebagai saksi, dan juga tidak relevan karena Pak Kus saksi itu kan yang melihat, yang mendengar, yang melakukan kan gitu. Itu prinsip saksi. Nah, Pak Kus itu tidak tahu apa-apa. Pak Kus itu hanya tahunya dari berita itu saja. Memerintahkan tidak, datang ke lokasi juga tidak, sama sekali tidak ada urusan. Bisa dibilang ini saksinya salah. Iya, kalau kita bicara itu saksi salah. Tapi kan itu untuk melengkapi bahwa itu tuh, jadi untuk menyusun konstruksi hukumnya itu kan memang Pak Agus sebagai ketua koalisi itu ditanyai, mengetahui tidak ini. Nah, beliau menjawab tidak tahu. Karena memang beliau tidak ada di tempat itu dan tidak melakukan interaksi saat penangkapan. Kalau untuk menilai Bawaslu Sleman sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, saya sejak awal Bawaslu ini ya menjadi lembaga banci kan gitu. Ya ada ketegasan, hanya cari amannya saja. Itu. Tapi ini ya kemajuan seperti ini
bisa sampai sidang itu. Yang lain hanya klarifikasi, ya nanti ini tidak cukup untuk diregistrasi, kan gitu. Harapannya ke depan atau? Ya harapan ke depan biar negara ini bagus, ya semuanya harus pada role-nya, pada aturannya. Tidak usah tebang pilih sudah ini ketika itu akan rumput sendiri. Permasalahan itu kan timbul dari kita sendiri. Nah, kalau kita tidak bikin masalah, ya kita tidak punya masalah. Nah, kalau gitu ya kedepannya semuanya pada role-nya masing-masing. Yang jadi pengacara ya pengacara, yang jadi pejabat ya pejabat, yang jadi rakyat ya rakyat. Kan enak. Nah ini Indonesia ini tumpang tindih, kan itu. Oh jadi rakyat ngeleleng kaya pejabat ngatur-ngatur so ide. Lah dia kekuatannya apa? Kan itu. Sehingga itu jadi repotnya di situ kalau semua itu bicara pada kapasitasnya masing-masing itu selesai. Saya pun tidak mengomentari apa-apa kecuali di bidang hukum. Gitu, karena saya ahli hukum, saya dokter hukum. Nah, itu makanya ketika di DPC saya hanya mau di bidang hukum, di luar itu saya tidak mau. Siap. Matur nuwun Pak Iwan. Nggih, sami-sami.